Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Seperti kita tahu, stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada. Stunting adalah masalah serius. Halo teman-teman, tahukah kalian stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di SMA 19. Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan. Yuk kita cari tahu apa itu stunting dan cara menanganinya. Nah, kalian tahu nggak sih stunting itu apa? Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Stunting tidak hanya membuat anak lebih pendek dari teman sebayanya, tapi juga menghambat perkembangan otak, membuat anak lebih sulit berkonsentrasi belajar, dan juga dapat meningkatkan resiko kronis pada saat mereka dewasa. Jakarta ibu kota negara dengan sejuta cerita. Salah satunya fakta bahwa 14 dari 100 balita di ibu kota memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya atau stunting. Prevalensi stunting anak usia di bawah 5 tahun DKI Jakarta mencapai 14,8% pada 2022 menurut hasil survei status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan. Salah satunya Aira, anak perempuan berusia 2 tahun 4 bulan di Jakarta Timur ini. Sang ibu Suciati pun tak bisa membendung air mata saat buah hatinya dinyatakan stunting alias kurang gizi oleh tim dokter. Putrinya lahir normal dengan berat 3,1 kg dan panjang 46 cm tahun 2021 lalu. Berbagai penyakit juga dialami Aira. Di usia 4 bulan, sang buah hati menderita infeksi pernafasan. Aira juga sempat campak, infeksi saluran kemih, dan sering demam. Menginjak usia 2 tahun, Suciati mulai curiga. Pertumbuhan badan dan tinggi Aira tidak seperti anak seusianya. Saya perhatiin semenjak dari kampung, saya kan pas lagi nyuapin. Ada anak tetangga kan umurnya selisih sedikit berapa bulan doang. Pas saya perhatiin kok bedanya jauh banget gitu. Anak saya kecil, kok ini seger badannya, walaupun untuk tapi seger. Kalau anak saya kan kurus kecil. Saya udah perhatiin dari situ, cuma saya masih pendem pas nggak lama anak saya diare. Saya ke puskesmas 24 jam. Terus kan anak saya kalau ditimbang kan susah. Ditanyain timbang terakhir berapa? Di posyandu 8 kilo dok gitu. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. 2 tahun tuh seharusnya 11 kilo. Kalau ini nih stunting, Jakarta tuh nggak boleh ada stunting bu. Sejak awal bulan Juni, Aira masuk dalam pengawasan puskesmas setempat. Proses pemulihan gizi Aira dipantau 14 petugas posyandu yang rutin mengantar 2 butir telur setiap hari. Anak tersebut tidak hanya dia sendiri, ada 2 orang kakaknya. Jadi 2 orang kakak ini pun terganggu psikologisnya pastinya, tentunya karena dia melihat kondisi adiknya yang sangat membutuhkan perhatian lebih. Ditambah lagi pasti ibunya akan fokus ke adiknya yang bungsu ini gitu. Dengan hidup pas-pasan, Suciati dan suami butuh bantuan pemerintah. Sang ayah Budiman Pasaribu sehari-hari bekerja serabutan di Terminal Pulau Gebang dengan penghasilan 30 hingga 50 ribu per hari. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendapatkan 11,5 triliun rupiah pada APBD 2023 untuk menyiapkan transformasi layanan kesejahteraan. Cerita balita yang stunting seperti Aira seharusnya tak boleh ada di ibu kota yang memiliki anggaran kesehatan besar. Novail Henry melaporkan untuk NET. Kalian tahu nggak sih apa itu penyebab stunting? Yang pertama, kurangnya asupan gizi yang baik. Jika ibu hamil dan anak-anak kurang menerima gizi yang baik, maka pertumbuhan mereka akan terhambat. Yang kedua, infeksi berulang.
Jika anak-anak sering mengalami diare dan infeksi saluran pernafasan, maka mereka akan sulit menerima nutrisi. Yang ketiga, pola asuh yang kurang baik. Pemberian pendamping ASI yang kurang tepat akan berisiko menyebabkan stunting. Yang keempat, kebersihan yang buruk. Kebersihan yang buruk akan menyebabkan penyakit dan itu akan berdampak bagi pertumbuhan anak kita. Berikut adalah langkah-langkah ketersediaan. Yang pertama adalah gizi yang seimbang sejak kehamilan. Ibu hamil wajib untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, contohnya seperti protein, sayur, buah, dan zat besi. Yang kedua adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI mengandung nutrisi yang baik untuk pertumbuhan anak. Yang ketiga adalah MPASI yang bergizi. Setelah 6 bulan, anak wajib diberi makanan pendukung ASI, contohnya seperti daging, ikan, dan telur. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan dan sanitasi. Contohnya seperti cuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi air bersih, dan juga menjaga kebersihan WC. Dan yang terakhir adalah imunisasi dan pemeriksaan rutin. Pastikan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan juga rutin untuk ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Dengan mencegah stunting, kita bisa menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Anak-anak yang tumbuh dengan baik akan memiliki masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi lebih besar untuk bangsa. Ayo kita sama-sama cegah stunting dengan makan makanan yang sehat, Kesehatan lingkungan hingga perawatan kesehatan anak. Karena investasi terbaik adalah menjaga kesehatan dan kecerdasan anak.